Disangka oleh calon mertua kuli proyek biasa, ternyata adalah pemegang proyek miliaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Akar Kehidupan. Yang sudah like, komen, dan subscribe saya doakan rezekinya lancar, hutangnya lunas, dan selalu diberi kesehatan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, absen dulu kalian nonton dari kota mana, tulis di kolom komentar. Bismillah, mari kita mulai kisahnya sekarang. Suara palu beradu dengan ritme mesin molen yang meraung tanpa henti, menciptakan orkestra pagi di tengah debu dan batu bata. Mentari baru saja merangkak naik di ufuk timur saat Dimas sudah berada di atas perancah. Mengenakan kaos pudar penuh noda, celana panjang yang dijahit sana-sini, dan sepatu boot lama yang mulai menganga di ujungnya. Keringat menetes dari dahinya, menuruni garis rahangnya yang tegas, lalu jatuh ke tanah yang kering dan berdebu. Tangannya yang kasar dan berotot terus bergerak, mengaduk campuran semen dan pasir, lalu meratakannya di dinding bata dengan irama yang seperti mantra hidup dari pria yang belum pernah mengenal kata menyerah. Setiap sore, langkah Dimas menelusuri lorong sempit yang dipenuhi bau comberan, menuju kamar kontrakan mungil seukuran 4x5 meter yang nyaris tak memiliki sirkulasi udara. Tapi di balik pintu reot itu, senyum selalu muncul di wajahnya. Di sudut ruangan tergantung foto almarhumah Ibu Asih, di bingkai plastik tipis yang warnanya mulai luntur. Di bawahnya tertempel secari kertas dengan tulisan tangan, "Jangan bangkit hanya untuk dirimu, tapi untuk yang tak sempat kau selamatkan." Kalimat itu bukan sekadar pengingat, tapi sumpah yang Dimas ikat erat di dalam dirinya, dalam diam. Namun hari itu, segalanya terasa berbeda. Matahari seakan lebih kejam, debu menggantung lebih padat di udara, dan langit kota seperti menekan paru-paru. Dimas sedang memperkuat fondasi sebuah toko di kawasan pertokoan mewah milik keluarga konglomerat. Ia berjongkok di bawah bayang terpal, mencari perlindungan dari sengatan panas. Keringat mengalir hingga ke sela-sela jari kakinya yang terbalut kaos kaki lusuh. Tiba-tiba, suara langkah sepatu berhak berhenti tepat di dekatnya. "Maaf, Pak, fondasi ini nggak terlalu dangkal, kan?" Suaranya halus tapi terdengar pasti. Dimas menengadah. Sinar matahari dari belakang wanita itu membuat wajahnya hanya tampak setengah, seperti potongan bayang dalam mimpi. Rambutnya hitam dan rapi, kulitnya tampak bersih dan terawat, dan sorot matanya tajam. Bukan tajam yang menghakimi, tapi tajam karena ingin tahu. Ia memakai blus putih bersih dan celana panjang abu-abu yang terlihat mencolok di tengah lokasi proyek yang penuh lumpur. "Tidak, Bu," jawab Dimas cepat, berdiri sambil menyeka peluh dengan lengannya. "Kami gali 1 meter, sesuai petunjuk gambar. Aman." Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Nadia. Ia mengangguk tipis, namun matanya masih mengamati Dimas seolah sedang membaca halaman demi halaman kisah yang tersembunyi. Dimas terdiam beberapa detik terlalu lama. Ada sesuatu dalam tatapan Nadia yang membuat dadanya bergemuruh. Bukan karena parasnya yang menawan, tapi karena sorot mata itu, sorot yang tidak memandang rendah. Sorot yang memandang dirinya sebagai sesama manusia. Sejak pertemuan itu, tiap kali terdengar langkah hak tinggi di sekitar proyek, dada Dimas selalu bergetar. Ia tahu, perempuan itu datang dari dunia yang lain. Dunia penuh rapat, rencana, dan reputasi. Sedangkan dirinya, hanyalah lelaki yang tinggal di balik ujung terpal, dengan tangan penuh debu dan mimpi yang belum pernah sempat ia bagi. Tapi entah kenapa, sebuah harapan tumbuh diam-diam di hatinya. Kecil, tapi membara perlahan. Seperti bara yang menunggu angin bertiup. Dan angin itu akan berembus lebih cepat dari yang ia kira. Kedekatan itu tumbuh perlahan, seperti tunas kecil yang menyelinap di sela retakan trotoar, tak dirancang, tak diminta, tapi terus bertahan, mencari cahaya di tengah bayang. Dimas tak pernah berniat mendekati Nadia lebih dari sekadar basa-basi. Namun tiap kali mereka bertemu di proyek, percakapan ringan yang dimulai dari topik cuaca atau material bangunan kerap meluas jadi obrolan panjang, tentang masa lalu, tentang keluarga, hingga mimpi-mimpi yang tak bisa dibeli dengan rekening. Nadia tertawa lepas ketika Dimas mengisahkan masa kecilnya yang hobi manjat pohon jambu, dan berakhir dikejar ayam jago. Dimas tersipu saat mendengar Nadia berujar, "Ternyata kamu lucu juga, ya." Hari-hari itu terasa hangat, seolah musim semi menyusup diam-diam ke tengah hiruk pikuk kota yang dingin dan tergesa. Dimas sadar betul letak pijaknya.
Ia tahu siapa dirinya. Tapi senyum Nadia dan cara perempuan itu memandangnya tanpa menghakimi membuat dinding pemisah itu terasa bisa dilewati. Maka suatu hari, ia menguatkan diri. Rambutnya ia sisir rapi, mengenakan kemeja bersih yang hanya ia kenakan saat Idul Fitri, dan di tangannya ada plastik berisi kue buatan Bu Sarmi, tetangga kontrakan. Nafasnya tak beraturan, dan tangan dingin berkeringat. Ia mengetuk pintu rumah besar berwarna krem itu. Seorang pembantu membuka, menatap Dimas dari atas sampai bawah. Namun tak lama kemudian, Nadia muncul. Wajahnya terkejut, tapi senyumnya lembut. "Kamu beneran datang?" katanya pelan. Dimas hanya mengangguk kaku. Mereka duduk di ruang tamu yang lapang dan dingin. Langit-langit menjulang, lantai marmer berkilau, dan suasana begitu sunyi, seakan setiap detik jadi gema. Tak lama, muncullah Pak Budi. Mengenakan batik mahal dan parfum tajam, langkahnya tenang namun menyeratkan kuasa. Ia duduk di seberang Dimas, menyilangkan kaki, tubuh condong santai seperti seseorang yang hendak mengadili. "Kamu ini siapa?" tanyanya tanpa ekspresi. Dimas menjawab dengan jujur, ia buruh bangunan, lulusan SMK Teknik, anak desa dari lereng Gunung Merbabu yang merantau demi sesuap nasi. Tapi ketika ia mulai membicarakan perasaannya pada Nadia, raut wajah Pak Budi berubah. Tatapannya menajam. Lalu ia tertawa kecil, dingin dan tajam. "Cinta bukan soal niat baik, Nak. Kamu pikir perasaan bisa dibangun dari semen dan adukan pasir? Cermin dulu dirimu. Dunia ini keras, dan kamu bukan bagian dari lingkaran kami. Bahkan berdiri di rumah ini saja, kamu sudah keterlaluan." Nadia yang duduk tak jauh mulai terisak. Ia mencoba menyela, tapi suaranya tertelan oleh suara ayahnya yang meninggi. "Diam, Nadia. Jangan rendahkan martabat keluarga kita hanya karena kasihan pada tukang bangunan." Dimas terdiam. Banyak yang ingin ia ucapkan, tapi lidahnya tak menemukan kata. Di dadanya, malu, sakit hati, dan kemarahan berkelindan. Tapi satu hal lebih kuat dari semuanya, martabat. Perlahan ia berdiri, meletakkan kantong kue yang belum sempat ia buka, lalu memandang Pak Budi dengan sorot mata yang tenang. "Maaf, Pak. Saya datang bukan untuk membuat malu siapapun. Saya hanya ingin jujur pada hati saya. Tapi saya paham sekarang, saya memang belum layak." Lalu dengan langkah perlahan namun mantap, Dimas pergi meninggalkan rumah megah itu, dan meninggalkan luka dalam hati Nadia. Luka yang belum tentu bisa sembuh, tapi juga belum sepenuhnya patah. Langkah Dimas kembali menginjak tanah berdebu proyek, namun kini rasanya lebih berat dari sebelumnya. Cetok dan palu masih setia di genggamannya, tapi gerakan tangannya tak lagi lincah seperti dulu. Setiap hantaman bata, setiap tarikan garis adukan, terasa seperti membawa luka yang tak kasat mata. Bukan karena amarah, tapi karena luka yang ditinggalkan oleh pandangan yang meremehkan, oleh penolakan yang datang bahkan sebelum ia sempat dikenal. Wajahnya tetap tenang, namun sorot matanya dalam, seperti telaga tenang yang menyimpan gelombang. Ia bekerja lebih lama, lebih diam, dan tak lagi menoleh setiap kali suara hak tinggi terdengar dari kejauhan. Malam menjadi satu-satunya tempat yang bisa memeluknya tanpa tanya. Di bawah cahaya remang kontrakan mungilnya, Dimas duduk bersila di lantai, menatap foto Ibu Asih yang sudah pudar warnanya. Kadang ia berbicara pada potret itu, dengan suara rendah yang nyaris seperti bisikan. "Bu, aku udah coba jujur, tapi malah dianggap gak layak." Hanya kipas angin tua yang menjawab, dengan derit pelan seperti helaan napas. Dimas lalu membuka buku kecil dari tas kumalnya, mencoret sesuatu, bukan puisi, bukan curahan hati, melainkan sketsa kasar bangunan. Ia tak tahu dari mana harus memulai membangun sesuatu yang besar. Tapi sejak malam-malam sunyi itu, jemarinya yang kasar mulai belajar membuat garis, membuka denah, menonton video bangunan dari ponsel tua yang layarnya sudah retak. Ia mulai menambal harapan, satu demi satu. Di sela-sela pekerjaan, ia mulai menyisihkan sedikit dari upah harian. Kadang cuma cukup untuk 2 bungkus nasi. Kadang malah tak ada sisa sama sekali. Tapi ia tak menyerah. Teman-temannya sesama tukang mulai heran dengan sikap Dimas yang makin diam namun kerjanya makin tekun. Bahkan Mandor Eko sempat bertanya, "Mas, kamu kenapa? Mukamu murung terus."
tapi kerja kayak dikejar utang. Dimas hanya tersenyum kecil. Nggak apa-apa, Pak. Saya lagi nyusun tabungan. Lagi cicil masa depan. Mereka menertawakannya, mengira itu sekadar lelucon. Tapi di hati Dimas, itu lebih dari sekadar harapan. Itu sumpah. Sumpah yang dulu ia ucapkan dalam hati saat Ibu Asih menghembuskan napas terakhir di dipan kayu, karena tak sempat dibawa ke rumah sakit. Saat itu, ia masih remaja yang kebingungan, tak berdaya. Kini, ia lelaki yang mengerti bagaimana rasanya ditolak, dihina, dan berjalan sendirian. Ia menyusuri jalan yang tak tampak oleh mata orang lain, jalan panjang yang sepi, tak ada tepuk tangan, tak ada bahu untuk bersandar, hanya suara dalam hati yang terus berkata, "Lanjutkan." Dan pada malam yang paling senyap, ketika kota telah tertidur dan langit tampak kosong tanpa bintang, Dimas menatap atap seng kontrakannya, lalu berbisik lirih, "Aku harus jadi seseorang, bukan untuk balas dendam. Tapi supaya nggak ada lagi orang seperti ibu yang pergi tanpa suara." Ia belum tahu seperti apa jalannya. Tapi ia tahu, langkah pertama sudah ia ambil. Dan jalan itu, jalan sepi itu, sedang mengarahkannya pada sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Kabut tipis masih mengambang di udara saat Dimas turun dari bus tua yang berhenti dengan suara rem nyaring, menginjak kembali tanah yang telah lama ia tinggalkan. Di kejauhan, puncak gunung merbabu tampak malu-malu muncul dari balik awan, seolah menyapa pelan. Udara desa itu terasa lebih menusuk dinginnya dibanding yang ia kenang. Namun aroma tanah lembab dan dedaunan basah seolah menyalakan kembali kenangan yang telah lama tertimbun, membuat hatinya sesak namun tenang. Ia menyusuri jalan setapak yang kini dipenuhi semak liar, menuju lahan kosong yang dulunya rumah sederhana milik Ibu Asih. Kini, hanya pondasi lapuk dan rumput tinggi yang menjadi saksi bisu dari hidup yang pernah tumbuh di sana. Di bawah pohon mangga tua yang masih berdiri kukuh, ibunya dulu menghembuskan napas terakhir sambil menggenggam erat tangannya yang gemetar. Langit mulai hangat, tapi hati Dimas masih dingin. Ia berdiri kaku, memandangi lapangan kecil tempat ia dulu bermain bola dengan teman-teman masa kecil. Lalu ia berlutut, menyentuh tanah basah yang pernah dibasahi air mata. Disitulah ibunya berpulang. Karena ambulans tak kunjung datang, karena jalanan rusak tak bisa dilalui malam hari, karena tak ada uang untuk membawa pergi. Matanya tak menangis, tapi merah menahan pedih. Suaranya keluar perlahan, nyaris seperti gumaman angin. "Dari sini, Bu, aku akan mulai semuanya." Tanpa banyak bicara, Dimas mulai mengurus kepemilikan lahan yang ditinggalkan ibunya. Sebagian kecil tanah dijual ke koperasi desa, cukup untuk biaya administrasi dan izin awal. Ia mondar-mandir ke kantor desa, ke kecamatan, ke kabupaten. Surat-surat, berkas, tanda tangan, semuanya ia lalui meski tubuhnya lelah dan kantong kian tipis. Di tiap loket, ia menghadapi sorot mata penuh tanda tanya. Tak sedikit yang mencibir atau meragukan. "Rencana apa, Mas?" tanya seorang petugas administrasi dengan nada ragu. "Saya mau bangun rumah sakit kecil," jawabnya mantap. Petugas itu terkekeh, setengah tak percaya. "Modalnya udah siap?" Dimas menjawab dengan nada datar, "Belum. Tapi saya mulai dari tanah dulu." Desas-desus cepat menyebar di desa. Seorang tukang bangunan, pulang kampung, katanya mau bangun rumah sakit. Di warung kopi, di ujung jalan, di antara pedagang sayur dan pos ronda, nama Dimas disebut, kadang dengan gelak tawa, kadang dengan kasihan, dan kadang dianggap gila. Bahkan Pak RT pun merasa perlu memberi nasihat. "Mas Dimas, niatmu bagus. Tapi jangan keburu tinggi. Bangun puskesmas saja sudah susah, apalagi rumah sakit. Jangan sampai habis semua cuma buat mimpi." Dimas mengangguk, tak berkata banyak. Tapi malam itu, di kamar kecil berdinding kayu, ia membuka buku sketsanya. Di sana, ada denah bangunan sederhana dengan cat putih. Ada ruang tunggu, IGD kecil, kamar rawat. Tangannya berhenti menggambar di bagian atas bangunan, lalu menulis pelan, "Klinik Ibu Asih." Angin malam bertiup melewati celah jendela, membawa bau tanah yang pernah menyerap duka paling dalam. Tapi kali ini, tanah itu akan menjadi tempat tumbuhnya harapan. Tempat di mana sumpah seorang anak tukang yang pernah dihina akan mulai berakar. Dan dari balik kabut gunung merbabu, pagi pelan-pelan menyingsing,
membawa cahaya baru untuk langkah-langkah yang tak akan mundur lagi. Langit tak selalu bersahabat, dan jalan yang ditempuh Dimas penuh kerikil tajam. Setiap hari ia bangun sebelum fajar, bahkan sebelum ayam jago pertama kali berkokok. Dengan helm proyek di kepala dan sarung tangan yang mulai robek, ia melangkah ke lahan kosong yang perlahan berubah bentuk. Di sanalah tembok-tembok bata mulai berdiri, besi-besi menancap menantang langit, dan suara palu berpadu dengan desir angin dari lereng gunung merbabu. Tak ada alat berat, tak ada seragam pekerja profesional. Hanya tangan-tangan warga kampung, anak-anak muda relawan, dan Dimas sendiri yang tak pernah lelah mengaduk semen sambil menahan nyeri. Seminggu hanya cukup untuk membangun satu sisi tembok. Sebulan berlalu, baru satu atap bisa ditutup. Dimas tak pernah mengeluh, meski tubuhnya sering gemetar saat malam tiba. Di bawah cahaya kuning lampu gantung yang redup, ia duduk sendiri di antara karung semen, memijat lengannya yang pegal sambil menulis laporan sederhana untuk para calon penyumbang. Ia merangkai kata-kata hasil belajar otodidak dari tutorial internet, melampirkan foto anak-anak kampung bermain di tengah runtuhan bangunan yang sedang dibangun. Tak ada keluh kesah dalam pesannya, hanya keyakinan yang terus ia jaga. Bukan milik saya, ini untuk siapapun yang pernah kehilangan karena tak sempat tertolong. Awalnya, bantuan hanya datang dari satu lembaga kecil, mereka mengirim genset sederhana dan rak-rak kosong. Tapi tak lama kemudian, cerita perjuangan Dimas sampai ke telinga sebuah organisasi medis dari luar negeri. Mereka datang langsung ke desa, berjalan melewati lumpur dan batuan, hingga menemukan Dimas sedang memanggul adukan semen di bahunya. Mereka sempat terdiam melihat bahwa sosok di balik pembangunan itu adalah pria dengan baju lusuh dan tubuh penuh peluh. "Are you the one leading this?" tanya salah satu dari mereka. Dimas hanya mengangguk sambil mengusap keringat. "Saya cuma tukang, Pak. Tapi saya yang gali tanah ini dari awal." Mereka terdiam sejenak. Salah satu dari mereka menepuk bahunya dengan lirih. Matanya berkaca. Beberapa bulan kemudian, bantuan demi bantuan mulai berdatangan, mesin USG, ranjang pasien, bahkan sebuah ambulans bekas yang masih layak jalan. Seperti potongan harapan yang dikirim dari langit, satu demi satu melengkapi mimpi yang dulu hanya ia ukir dalam bayangan. 5 tahun berlalu. Klinik, Ibunda, akhirnya berdiri tegak. Cat putih menyelimuti seluruh dinding, pintu-pintu terpasang rapi, dan ruang tunggu mulai diisi kursi-kursi plastik biru. Di atas pintu masuk, tertera tulisan yang membuat banyak warga menahan napas setiap kali membacanya. Dari tanah yang menangis, tumbuh kehidupan yang tak ingin berhenti. Namun Dimas tetap seperti dulu. Ia memilih tinggal di gubuk kecil di samping proyek, mandi di sumur yang sama dengan para tukang, dan makan dari panci yang dibagi bersama. Ia menolak jabatan tinggi, menolak duduk di ruang berpendingin. Ia lebih nyaman menggenggam kawat, memanggul keramik, atau sekadar menyapu halaman depan. Ketika ditanya kenapa, jawabannya selalu sederhana. "Aku belum selesai. Gedungnya boleh berdiri, tapi harapan harus terus dibangun." Suatu sore, ketika cahaya jingga mulai meluruh di balik gunung merbabu, Dimas duduk sendiri di anak tangga klinik yang masih belum sempurna. Angin sore menyapu wajahnya, dan ia memandang bangunan itu dengan mata yang menyimpan luka, cinta, dan tekad. Namun tanpa ia tahu, langkah-langkah sunyi yang ia tempuh akan segera mengguncang seseorang dari masa silam. Seseorang yang dulu hanya memandangnya sebagai tukang biasa, tak lebih. Malam menggantung pekat tanpa seberkas cahaya bintang, sementara gerimis turun perlahan, seolah langit turut menangisi peluh yang tak pernah kering dari tanah yang pernah patah. Dimas menyusuri lorong rumah sakit yang hampir kosong, tangan kirinya menggenggam gagang sapu besar. Lampu-lampu gantung memantulkan cahaya kuning lembut di lantai yang baru saja dibersihkannya. Ia mengenakan kaos polo pudar dan celana lapangan, langkahnya ringan tapi mantap. Raut wajahnya terlihat tenang. Meski garis-garis keras di dahi menyimpan kisah yang tak semua orang tahu, ketenangan yang lahir dari luka panjang, yang perlahan ia pulihkan lewat kerja dan doa. Tiba-tiba, bunyi klakson panjang membelah keheningan. Cahaya terang dari lampu mobil mewah menyinari halaman depan rumah sakit. Dimas refleks menghentikan sapunya dan berlari keluar. Pintu mobil terbuka dengan kasar. Seorang pria tua tampak lemah di kursi penumpang, napasnya berat dan wajahnya pucat. Di sampingnya, seorang perempuan muda keluar dalam kepanikan. Rambutnya basah oleh gerimis, matanya sembab,
dan suaranya pecah saat memanggil-manggil. "Tolong. Ayah saya, tolong bantu, cepat." Langkah Dimas terhenti sejenak. Waktu seperti membeku. Itu Nadia. Rambutnya kini lebih panjang, tubuhnya tampak lebih kurus. Namun sorot matanya masih sama, tatapan yang dulu penuh harap. Namun harus berbalik arah karena tembok yang tak bisa ia runtuhkan. Dan pria yang terbaring di dalam mobil itu adalah Pak Budi, lelaki yang pernah menutup pintu rapat-rapat untuk Dimas. Dimas menarik napas cepat, lalu segera melangkah maju. Tak ada ruang untuk gentar. Ia bantu membuka pintu mobil, memanggil 2 perawat, dan bersama-sama mereka mengangkat Pak Budi ke tandu darurat. Nadia terus menggenggam tangan ayahnya. Wajahnya panik, matanya mencari-cari harapan. "Tenang, Bu. Kami bawa ke IGD sekarang," ujar Dimas dengan nada mantap, meski dadanya bergetar hebat. Nadia tak mengangkat wajah, hanya terus menangis sambil memohon, "Tolong selamatkan ayah saya." Dimas menelan perih di tenggorokannya. Ia tahu, Nadia belum mengenalinya. Yang berdiri di depannya bukan lagi lelaki berdebu yang dulu datang dengan tangan gemetar ke rumah besar itu. Sekarang, ia berdiri dalam seragam kerja bersih, di dalam bangunan yang ia bangun dari nol, dan kali ini ia tak mengetuk pintu siapa-siapa. Ia yang membuka pintunya. Di lorong rumah sakit yang baru 2 bulan beroperasi, langkah mereka cepat dan tegas. Lampu menyala terang, tim medis bersiaga di ruang IGD, dan suara mesin pemantau nyawa mulai berdetak. Dimas membantu memasang selang oksigen, lalu berdiri di sisi ruangan, memperhatikan diam-diam dari balik masker. Sementara itu di luar ruang tindakan, Nadia terduduk lemas di bangku tunggu. Tubuhnya gemetar dalam pelukan tangannya sendiri, isak tangisnya tak tertahan. Ia belum tahu siapa yang baru saja berlari membantunya. Belum menyadari bahwa seseorang yang dulu ditinggalkan tanpa kata kini berdiri hanya beberapa langkah darinya. Dalam pertemuan yang tak pernah mereka rancang, namun diam-diam telah ditulis waktu sejak lama. Pagi itu hujan turun perlahan, menyapu atap-atap rumah sakit yang kini berdiri gagah di kaki Gunung Merbabu. Udara segar membawa aroma tanah yang basah, menyatu dengan sisa embun yang masih menggantung di dedaunan. Nadia melangkah pelan seorang diri, dibalut jaket panjang dan syal abu-abu yang melingkar di lehernya. Setiap langkah seperti menyeret kembali bayang-bayang peristiwa yang terus mengganggu pikirannya sejak malam itu. Ayahnya, Pak Budi, masih terbaring di lantai 2, keadaannya membaik. Namun benaknya dihantui oleh satu sosok yang tak sempat ia pastikan. Wajah samar, suara tenang, dan tatapan yang seolah dikenal, namun tak berani ia sebutkan namanya. Saat memasuki lobi utama rumah sakit yang baru saja diperbarui, matanya menangkap desain interior bernuansa hangat, panel kayu mengisi dinding dengan pencahayaan lembut. Di tengahnya, tergantung satu plakat logam, mengilap dalam warna emas yang elegan namun tak berlebihan. Tulisan di atasnya tampak mencolok dan penuh makna. Rumah Sakit Ibunda. Dipersembahkan bagi mereka yang pernah diabaikan, dan yang tak sempat diselamatkan. Didirikan oleh Dimas Prasetya. Langkah Nadia seketika membeku. Matanya terpaku, bibirnya terkatup, dan napasnya seperti tercekik oleh satu nama itu. Dimas Prasetya. Pelan-pelan, ia menutup mulut dengan tangannya. Air mata yang sejak malam kejadian tertahan kini mengalir tanpa perlawanan. Dadanya terasa berat, seolah seluruh kenangan lama membuka diri sekaligus. Wajah Dimas muda yang dulu, hinaan yang pernah ia saksikan, langkah kaki yang menjauh perlahan dari ruang tamu keluarga, dan diam panjang bertahun-tahun tanpa kabar. Ada yang mencubit keras di dalam hatinya. Rasa bersalah, kekaguman yang terlambat, dan kehilangan yang kini terasa terlalu nyata. Dengan langkah limbung, ia berbalik dan melangkah tergesa ke arah meja resepsionis. Matanya basah, suaranya nyaris tak terdengar. "Permisi, saya ingin tanya," ucapnya terbata. Pendiri rumah sakit ini, Dimas Prasetya, apakah dia dulunya pekerja bangunan di kampung ini? Petugas muda di balik meja mengangguk ramah setelah sempat menatap Nadia sejenak dengan alis sedikit terangkat. "Betul, Bu. Itu Pak Dimas. Beliau yang mendirikan rumah sakit ini. Tapi beliau juga masih aktif bantu-bantu di lapangan, kadang bersih-bersih, kadang angkat-angkat bahan. Ada yang bisa saya bantu?" Nadia mundur setapak, seperti ditarik dari dalam oleh perasaan yang tak bisa ia kendalikan.
Suasana sekeliling mendadak hening dalam dirinya. Ia berdiri kaku, tubuhnya nyaris tak mampu menyangga rasa yang meledak di dada. Nama itu, ternyata bukan hanya kenangan, tapi nyata dan berdiri di hadapannya beberapa malam lalu. Lelaki yang ia kira hanyalah pekerja biasa, ternyata orang yang diam-diam ia cari selama ini. Dia ada di mana sekarang? Tanyanya pelan, suaranya hampir lenyap. Namun sebelum sang resepsionis sempat menjawab, terdengar suara dari arah lorong rumah sakit. Suara yang hangat, dalam, dan terlalu dikenal untuk diabaikan. Bu Nadia? Kepala Nadia terangkat cepat. Matanya membulat. Dan di ujung lorong itu, berdirilah Dimas. Dengan wajah yang tak banyak berubah, pakaian sederhana, dan senyum tipis yang menghantam jantungnya lebih keras dari kenangan apapun. Langit senja perlahan memudar di balik siluet gunung merbabu, memancarkan warna jingga keemasan yang membalut cakrawala dan menyapu pucuk-pucuk bangunan rumah sakit. Burung-burung kecil mulai kembali ke sarangnya, dan udara sore mengalir tenang bersama harum pinus serta tanah basah yang tertinggal oleh hujan pagi. Di halaman belakang rumah sakit, di bawah naungan pohon trembesi yang lebat, Dimas duduk diam di sebuah bangku kayu yang sudah mulai menua oleh waktu. Jaket lamanya melekat di tubuh, warnanya telah pudar, menyimpan jejak perjalanan panjang. Di tangannya, secangkir kopi hitam masih mengepul samar, sementara matanya menatap gedung rumah sakit yang ia bangun dengan segala daya dan luka. Langkah kaki yang pelan mulai mendekat. Dimas tak perlu menoleh. Irama langkah itu sudah tertanam dalam ingatannya. Irama yang pernah ia tunggu dan ia tinggalkan, demi harga diri yang dulu ia pertahankan. Nadia berdiri di sampingnya. Tak langsung bicara. Hanya berdiri dalam diam, menunggu angin meredakan degup jantungnya sebelum ia berucap pelan. "Kamu sadar?" bisiknya lirih. Dimas mendongak perlahan. Matanya tenang namun dalam, seperti lautan di malam hari, penuh rahasia, tapi tak membahayakan. Tak ada keterkejutan, tak ada gugup. Hanya senyum tipis yang menyimpan banyak cerita. "Aku nggak pernah benar-benar jauh, Nat. Cuma mundur sebentar biar kalau balik, aku layak." Kata-kata itu begitu tenang, namun rasanya seperti gelombang besar yang menghantam jantung Nadia. Ia perlahan duduk di sebelah Dimas, tak berkata apa-apa, membiarkan pikirannya berputar mencoba mengurai simpul-simpul perasaan yang terlanjur kusut. Matanya basah, tapi tak menetes. Yang ada hanya keheningan, dan pandangan yang jatuh pada tanah tempat mereka kini duduk. Tanah yang dulunya kosong, kini menjadi saksi diam. "Semua ini, kamu bangun dari awal?" tanyanya pelan, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. Dimas mengangguk kecil. "Aku cuma bawa niat dan rasa sakit. Sisanya, Tuhan kirim bantuan lewat tangan-tangan baik yang aku temui di jalan." Nadia menutup matanya sejenak. Angin sore menyapu wajahnya, mengibaskan helai-helai kerudung yang membingkai pipinya. Ada rasa hangat dari sinar mentari terakhir hari itu, namun di dadanya masih bersarang dingin yang tertinggal dari masa lalu. Banyak hal ingin ia ucapkan, penyesalan, kerinduan, luka, tapi semua menggumpal di tenggorokan. "Dulu aku sempat mau nyusul kamu," ujarnya akhirnya, dengan suara yang rawan pecah. "Tapi aku terlalu takut. Takut ayahku, takut sama apa kata orang." Dimas menoleh pelan, matanya menatap Nadia dengan kelembutan yang tak berubah sejak dulu. "Aku juga dulu ketakutan, Nat. Tapi waktu Ibu Asi meninggal cuma karena nggak ada ambulans, aku sadar rasa takut itu nggak ada artinya kalau nggak dilawan." Mereka kembali tenggelam dalam diam. Suara dedaunan bergesekan di atas kepala mereka, dan dari balik jendela rumah sakit, terdengar samar langkah perawat dan suara tawa kecil. Di tengah keheningan itu, Nadia menyentuh lengan jaket Dimas, pelan, seolah menyentuh masa yang hampir ia lupakan. "Masih ada ruang buat aku di hidup kamu?" tanyanya pelan, seperti meniti tali rapuh antara harapan dan ragu. Dimas tak langsung menjawab. Tatapannya kembali ke gedung rumah sakit yang kini mulai bercahaya oleh lampu-lampu malam. Wajahnya tenang, namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang telah lama menunggu untuk kembali disampaikan. Dan saat ia membuka mulut, hanya satu kalimat yang keluar, cukup untuk membuat dada Nadia sesak oleh harapan yang belum padam. "Tempat itu belum pernah aku isi siapapun. Karena aku masih di sini, nungguin kamu." Cahaya pagi menembus pelan melalui celah tirai putih kamar perawatan. Udara dalam ruangan masih terasa sejuk,
bercampur aroma antiseptik dan wangi pel lantai yang belum lama mengering. Di atas ranjang, Pak Budi terbaring lemah. Selang infus terpasang di tangan kirinya, dan monitor detak jantung berdetak pelan di sisi ranjang. Wajahnya tampak jauh lebih kurus dari sebelumnya, dan garis-garis usia di dahinya semakin terlihat jelas. Namun sorot matanya berubah, tak lagi tajam atau penuh prasangka. Ada ketenangan di sana, seperti seseorang yang mulai menyadari kekeliruannya dan mencoba berdamai dengan bayangan masa lalu. Duduk di kursi kayu dekat ranjang, Dimas menunggu dalam diam. Ia mengenakan kemeja bersih dan celana panjang, tetap tampil sederhana seperti biasanya. Tangannya bertumpu di atas lutut, tubuhnya sedikit membungkuk, sabar mendengarkan waktu yang bergulir. Dengan suara serak dan pelan, Pak Budi akhirnya bicara. "Terima kasih sudah datang, Mas Dimas." Dimas mengangguk ringan. "Saya memang nunggu Bapak memanggil." Pak Budi menarik napas perlahan, lalu menggenggam tangan Dimas yang kasar dan berotot karena kerja keras. Jemari tuanya bergetar ringan. "Maaf, saya bukan orang yang kejam. Saya cuma terlalu takut Nadia akan hidup dalam kekurangan. Saya kira cinta tak cukup buat bertahan. Saya kira kemiskinan adalah jalan buntu. Tapi ternyata, saya yang salah arah." Kalimat itu melayang lama di udara, menunggu keberanian untuk dilanjutkan. Dimas tak langsung menanggapi. Ia menatap mata Pak Budi, lalu menggenggam balik tangan itu dengan hangat. Sorot matanya tidak tajam, tapi bening, menyimpan luka lama yang mulai tenang. "Saya juga pernah hidup tanpa apa-apa, Pak. Tapi saya belajar, kalau yang saya bangun bukan sekadar rumah sakit, tapi juga kepercayaan, semangat, dan martabat. Dan semua itu, nggak bisa dihitung pakai uang." Pak Budi menelan ludah, bola matanya mulai basah. Suara langkah suster dan alat medis yang berdenting dari luar kamar terdengar seperti gema jauh. Di ruangan itu, dua pria dari latar yang berbeda tak lagi bicara sebagai calon mertua dan menantu, atau antara kaya dan sederhana. Mereka hanya dua manusia yang saling memahami, saling menyembuhkan luka lama yang nyaris tak pernah tersentuh. "Kalau diizinkan," bisik Pak Budi, "saya ingin melihat Nadia bahagia. Bahagia dengan pilihannya. Mungkin sudah saatnya saya berhenti ikut campur." Dimas tersenyum tipis. "Bapak sudah bantu kami, cukup dengan satu hal tadi, maaf. Tak ada lagi yang perlu dikatakan setelah itu." Dia menggantung di antara mereka, bukan karena canggung, tapi karena damai yang mulai hadir perlahan. Namun di balik pintu kamar yang terbuka sedikit, Nadia berdiri terpaku, tangan di dada, menyaksikan peristiwa itu dengan mata berkaca. Dan di hatinya, sebuah tanya mulai tumbuh perlahan. Masihkah ada ruang untuk memulai kembali, dari hati yang dulu pernah patah? Langit biru bersih terbentang di atas halaman rumah sakit ibunda. Hari itu dihiasi tenda putih sederhana dan deretan kursi kayu yang tersusun rapi. Udara sejuk membawa aroma melati yang semerbak, bercampur suara anak-anak desa yang tertawa riang. Tak ada kemewahan, tak ada pesta besar. Tapi justru dalam kesahajaan itu, suasana terasa hangat dan tulus. Warga datang satu persatu, sebagian membawa nasi liwet, jajanan pasar, dan senyum ramah. Para perawat menyambut dengan gelas air mineral. Beberapa pasien pun ikut hadir, duduk di kursi roda dengan wajah penuh harap. Dimas berdiri di depan altar kecil yang dibuat dari kayu pinus dan rangkaian bunga kertas warna-warni. Ia mengenakan batik lawas peninggalan ayahnya yang telah tiada. Tangannya sedikit gemetar, tapi matanya mantap. Tak lama, Nadia muncul dengan kebaya putih polos yang membalut tubuhnya anggun. Tatapan matanya hanya tertuju pada satu sosok. Laki-laki yang dulu ia tinggalkan karena keadaan, namun kini ia pilih kembali karena cinta. Janji suci mereka diucapkan di bawah pohon trembesi besar yang pernah menjadi saksi diam percakapan masa lalu. Tak ada tarian, tak ada dentuman musik. Hanya nyanyian anak-anak desa yang merdu, dan tepuk tangan hangat dari orang-orang yang pernah ikut menegakkan tembok rumah sakit ini. Para tukang, buruh, bidan, perawat, dan tetangga. Semua duduk bersama, tanpa kasta, tanpa jarak. Seusai acara, Dimas menggandeng tangan Nadia berjalan menyusuri lorong rumah sakit yang kini bercahaya lembut. Lampu-lampu kecil di sepanjang dinding menambah suasana hangat. Suara langkah kaki mereka beradu dengan lantai beton yang bersih. Sementara dari kejauhan,
Tangisan bayi dari ruang bersalin terdengar samar, seolah kehidupan sedang menyambut mereka dengan harapan baru. Mereka berhenti di satu titik. Dimas menunduk dan menunjuk lantai berwarna abu di bawah kaki mereka. Lantai yang mungkin tampak biasa bagi orang lain, tapi tidak baginya. Di sini, katanya pelan, waktu itu aku tuang cor pertama kali. Tengah malam. Sendirian. Hujan turun deras. Kakiku kedinginan, tapi aku nggak berhenti. Aku terus ngecor sambil bilang ke diri sendiri, kalau aku bisa bikin lantai ini berdiri, aku pasti bisa bangun semuanya. Nadia menatap lantai itu tanpa berkata. Ia menggenggam tangan Dimas lebih erat. Tak perlu ucapan. Ia tahu, cinta mereka telah melewati badai, debu, dan sunyi. Tapi nyatanya, tetap berdiri. Bahkan kini mengakar. Dimas menoleh menatap wajah Nadia, tersenyum pelan. Cinta bukan soal kamu lahir dari mana, tapi tentang kamu mau pergi kemana. Nadia mengangguk dengan senyum kecil. Dan sekarang, kita jalan ke sana. Sama-sama. Dari balik jendela rumah sakit, mentari sore mulai tenggelam perlahan. Bayangan bangunan memanjang di atas tanah yang dulu hanya hamparan kosong. Kini, lantai itu tak hanya menyimpan jejak Dimas. Ia menyimpan kisah tentang perjuangan, cinta yang tak luntur, dan dua hati yang akhirnya menemukan arah yang sama, menembus sunyi menuju hari yang baru. Terima kasih sudah menonton Akar Kehidupan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidup kita selalu diberkahi.